Hello guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya, Christy dan... Patrice. Apa kabar? Hello, kabar baik. Kabar Weekend, baik. happy weekend guys. Dan Bakwan Insiders apa kabar? Ya, apa kabar kalian semua? Ini Januari udah mau habis mungkin pas kalian nonton Besok. video ini. Mhm. Gila, nggak berasa cepat banget ya. Ih, Tahun 2026 ini kayak berasanya kayaknya bulan ini trial deh. Tahun iya, baru gue baru mulai bulan depan kayaknya. Februari. Yes. Besok kayak udah Desember malah, yes. Wah, Saking cepetnya. gila. Nggak lagi Jadi Natal lagi. gimana tahun baru bulan trial kalian gimana nih? Oke, hari ini kita mau episode favorit kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemarin sudah menanyakan di question box kita. Ya, Ada 1, 2, 3, 7 pertanyaan. 7. Lumayan nih. Lumayan. Kita soalnya kalau udah dijawab pasti nggak berasa ya. Nanti tiba-tiba Iya, udah sejam aja. ya, oke. Nah, Nah, sebelum sebelumnya kita jawab pertanyaannya, boleh dong Patricia disclaimer. di disclaimer dulu. Oke, kita disclaimer dulu ya teman-teman. Disclaimer, yang semua kita omongin di Bakwan Podcast cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan masing-masing, so jangan baper ya nih Bakwan Insiders. Kalau ada kritik, mungkin saran juga, boleh langsung DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget nih untuk kritik dan juga saran dari kalian. Semoga podcast hari ini itu membawa dampak positif untuk Bakwan Insiders yang mendengarkan hari ini. Terima kasih. Thank you. Thank you. Oke, gue tes dulu. Tadi muka lo agak nge-freeze. Oh gitu. Koneksi lu oke di sana? Harusnya oke sih. Oke. Lancar sih di gue Apa ya. koneksi gua? Aduh, nggak tahu gue. Muka gue di situ nge-blur gak? Enggak, Enggak ya, aman. Oke. enggak. Aman. Oke. Kita langsung mulai kali ya. Gosh. Ini mau di random atau urutan nih pertanyaannya? Random boleh deh. Lu ada Random 1, 2, ya. 3 nggak? Enggak kan? Hah? Enggak ada nomornya kan maksudnya? Bisa gue hilangin. Oh ya, oke. Oke. Boleh, dia random. Oke. Apa gue? Ting 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 ting. Kalau misalnya apa yang udah kita rencanakan tapi tiba-tiba semua berbalik arah, apa yang harus kita lakukan? Ini kayak di TV-TV. Pengumuman. Boleh dijawab duluan? Saya apa yang udah kita rencanakan tapi tiba-tiba semua berbalik arah, apa yang harus kita lakukan? Berbalik arah, terus bisa dibalikin lagi nggak? Ya udah balik aja. Kalau kita tiba-tiba berbalik arah. Kalau misalkan itu lebih baik, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Tergantung konteksnya apa dulu lah. Iya dong. Apa yang harus Mungkin dilakukan? lebih ke ini kali ya, kalau lu udah berekspektasi. Kan kita semua mungkin pasti punya apa ya, kayak ekspektasi atau rencana yang sudah direncanakan nih dari awal misalnya. Enggak yang kayak muluk-muluk deh, misalnya hari ini bangun. Misalnya besok nih weekend ya, kita udah punya rencana mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini, mau melakukan hal A, B, C, tapi tiba-tiba tuh yang udah kita rencanain di hari itu Nggak kayak kecapai. berantakan jadinya gitu. Kayak lo harus tiba-tiba ada urusan penting yang tiba-tiba lo harus kayak pergi ke suatu tempat. Jadi plan, cuma memang di hidup ini kita nggak bisa selalu dapetin apa yang kita mau kan. Jadi take it easy aja sih menurut gue. Jangan terlalu diambil
diambil langsung, ya bukannya kaku, cuman mungkin kan kita kan mungkin udah ada list-listnya, dan Hmm. maksudnya mau sesuai jalan harinya itu sesuai dengan list-list ini. Cuman kalau misalkan nggak tercapai pun ya nggak apa-apa, nggak usah dibikin stres, take it easy. Karena ya baik lagi di hidup ini kan nggak selalu kita dapetin apa yang kita mau. Jadi maksudnya belajar berdamai gitu. Hmm. Take it easy aja, santai. Kalau lu Betul. gimana nih? Iya, Cenat. Kalau gue mungkin karena gue lagi belajar juga kan untuk tidak berekspektasi Mm-mm. kepada Oh, iya. apapun siapapun. Mm-mm. Jadi ketika hal itu terjadi, misalnya gue udah ngerencanain A tapi harusnya tiba-tiba gue harus melakukan Z, ya udah, gue selalu percaya dan selalu mencoba untuk percaya ketika ada sesuatu hal yang datang dan menggagalkan rencana kita yang udah kita rencanain, kita sebagai manusia. Gue akan mencoba percaya walaupun itu sulit pada saat itu ya, mungkin ya kayak kesel pasti ada dong. Iya dong. Apa namanya, kesel pasti ada. Lu udah ngerencanain sebaik mungkin, apalagi kayak Hmm. amit-amit misalnya lu udah ngerencanain nih travel mau pergi kemana gitu, Hmm. tiba-tiba ada sesuatu hal yang nggak nggak lu expect gitu, Lu ya delay mau atau gimana. ya Ya udah. kayak cerita gue waktu gue mau terbang ke sini, Heeh. tiba-tiba Oh iya, nyokap gue iya. stroke. Nah Hmm. itu kan gue nggak ngerencanain dong. Iya Gue dong. tidak berekspektasi tiba-tiba nyokap gue sakit dong. Iya dong. Apa yang gue lakukan saat itu ya, gue mencoba untuk mencari tahu apa yang Tuhan sampein ke gue. Hmm. Pasti ada sesuatu di balik itu, gitu kan? Ya, Yes. dan gue sadar, oh ternyata Tuhan tuh mau gue menjalin hubungan yang baik dulu nih sama Keluarga. keluarga gue sebelum gue bener-bener meninggalkan. Karena mungkin gue juga orangnya kan memang terlalu cuek gitu ya. Hmm. Nah, Iya, iya. dan gue sadar ketika dikasih kejadian yang seperti itu, Mm-mm. gue ngerasa oke, berarti gue butuh untuk bonding dulu nih sama nyokap gue sama adik-adik gue, Yes. agar supaya ketika gue sudah pindah lebih jauh lagi ke benua sebelah, Mm-mm. gue bener-bener nggak jadi anak yang kayak lupa aja gitu. Ya, Gitu, itu yang gue dapat. Jadi selalu kalau ada misalnya jalan apa yang ya. kalian rencanakan tiba-tiba berbalik arah, coba aja untuk percaya. Pasti ada sesuatu yang lebih baik yang akan kalian dapat, Mm-mm. atau sesuatu yang berharga yang akan kalian pelajarin Mm-mm. gitu. Setiap ke situasi ada pelajarannya masing-masing. Mhm. Tergantung respon dan juga cara pandang POV kalian masing-masing, gitu. Lower expectation. Nah, Ya, dan makanya kuncinya adalah jangan berekspektasi. iya. Apalagi berekspektasi menaruh harapan kepada sesama manusia. Waduh, repot. Jangan. Jangan dong, nggak usah, gitu. Capek. Mm-mm. Oke. Good Next answer. question. Question. Uh. Apa nih? Kalau pacar cuma posting atau kita pas ulang tahun doang, menurut lo gimana? Gimana, Yos? Sorry, nggak relate. Ya, mungkin pacar kalian memang bukan tipe yang suka ngepost sosial media, atau Mm-mm. mungkin juga ya dia juga mungkin memang lebih menghargai occasion tertentu aja yang di-share seperti itu. Pasti ada alasan tersendiri sih ya. Kalian tanya aja pacar kalian kenapa. Iya. Mungkin dia penganut ngomongnya apa ya deh? Ngomong apa ya? Privasi. Ini private but not secret atau apa ya? Ngomongnya apa? Pri- Aduh, ada istilahnya gitu. Gue lupa deh ya. Lu pernah Iya, denger gak? mungkin dia tipe Dia orang yang
Ya orang tahu gue punya pacar, tapi Ya nggak udah. berarti nggak selalu gue harus posting setiap hari dong. Bosen juga Iya. posting setiap hari. Oh iya, private but not secret. Jadi Ya. lebih keeping personal matters aja nih. Jadi ya Hmm. orang tahu dia udah punya pacar ya udah gitu. Maksudnya ya kita juga sebagai cewek ya, lu juga nggak melulu ngetek cowok lu juga atau pacar lu Iya, kan. gue aja kalau nge-tag cowok gue umpetin tagnya. Iya iya. Nah, jadi kayak mungkin ada beberapa orang kan yang lebih menghargai kehidupannya lebih private gitu. Tapi ya not secret. Tetap maksudnya ngepost sesekali. Tapi kan nggak tiap kali ya itu wajar aja sih. Ya lebih coba tanya aja nih ke pacarnya Mbak atau Mas Iya, gimana silakan tuh? dikomunikasikan dong. Betul. Coba Silakan belajar. disetel nih volumenya dinaikin dikit Heeh. sambil dengerin biar Iya, pacarnya benar. denger. Iya. Kenapa Mas? Kenapa Mbak? Kalau nge-tag pacarnya itu cuma tag pas ulang tahun doang. Ayo, coba dijawab. Coba kenapa tuh? Tapi private not secret itu boleh, tapi Heeh. jangan dijadikan alasan untuk kadang ada nih cowok-cowok yang memang males ngepost sampai Heeh. ceweknya tuh yang kayak kayak sampai nanya gitu, kok kamu nggak pernah ngepost aku sih gitu. Apakah ada hati yang sedang dijaga? Oh, kan kalau private not secret maksudnya gini, kalau menurut gue di posan itu tuh kalau menurut ini menurut keyakinan saya. Menurut Hmm. keyakinan saya, di postingan tetap harus ada. Cuman maksud gue, ini kan kita konteksnya story ya, gitu. Mhm. Sesekali ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi kan lu juga nggak malu kan punya cowok atau cewek yang seperti yang lu punya hari ini gitu kan. Jadi ya private no secret tapi yang bukan sama sekali nggak di-post juga dong, Bos, gitu. Ya nggak Ya. gitu. Cuman yang Mhm. penting circle lu dan followers lu itu tahu lu ada Tahu. cewek atau lu cowok gitu. Ya, Yang penting tahu gitu lu ada yang punya. Itu. gitu Dan ya. sampai Anda secret main dating apps di belakang. Cabein. Ada yang begitu? Hmm. Ada. Banyak. 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 Cek video-video kita sebelumnya ya. Oke. Oke, next. Next, gas. Nanti jadi julid kalau Jangan. diterusin. Kapan terakhir kali kerasa kosong? Oh my god. Kosong. Kosong. Coba jawab, Pet. Kalau ini gua jujur, gua mencurahkan isi hati gua sekalian. Sebenarnya bukan bisa dibilang kosong, tapi ada beberapa behavior gue tuh yang agak berubah juga. Mungkin karena teman-teman juga makin sedikit dan juga mereka juga sibuk sama keadaan masing-masing, kesibukan masing-masing. Jadinya nggak banyak yang bisa diajakin nongkrong atau gimana gitu ya. Akhirnya di guenya itu jadi ikutan lebih introvert sekarang. Tahu dari mana? Karena beberapa kali gue maksudnya kayak misalnya gue komsel atau mungkin gue lagi di ngumpul tapi rame-rame gitu. Gue tuh merasa gue bukan diri gue yang sebelumnya. Banyakan diem, banyakan gue sampai ada di titik gue merasa kenapa gue ngomong sama orang baru atau ngomong sama temen-temen gue yang rame-rame, tapi kok gue rasanya getar ya, kayak gemeter gitu loh. Oh. Gue sampai kayak gitu, gue tuh sampai ngomong sama Jeffrey kalau Jadi anti-social. iya, gue sampai ngomong sama si Jeffrey itu gue kenapa ya, maksudnya gue tuh sempat nangis juga karena gue sedih ya, gue kan maksudnya gue gak pernah yang kayak gitu.
Dan gue nggak pernah ngerasa, sebelumnya gue kan ekstrovert banget, maksudnya gue mau ngomong sama orang baru siapapun tuh bisa nyambung aja. Cuman tuh kenapa belakangan itu gue tuh jadi kayak keep it, gue nggak mau ketemu orang sama sekali. Dan gue ketika mau ketemu orang, gue malah jadi kayak gagap gitu, ngerti gak lu? Ya. Gagap dan agak gemeter gitu. Dan gue nggak tahu kenapa. Dan gue lebih nyaman gue di rumah, nggak terlalu yang kalau berdua sama Jeffrey nggak apa-apa sama keluarga gue, tapi kalau misalkan hang out atau gimana tuh kadang gue nanti dulu deh gitu. Gue sampai ada yang ngerasa, gue tuh kenapa ya Neng gitu. Kok lu nggak kayak dulu, nggak kayak biasanya gitu. Ya. Gitu sih di gue loh ya. Hmm. Lebih ngerasa sih begitu gue. Itu kosong nggak ya? Kosong mungkin ya. Kosong. Mungkin ini sih memang gue juga relate sih, semakin kesini semakin kita adulting ya. Memang ada perubahan, apalagi pas gue pindah ke sini kan temen tuh nggak sedekat temen-temen yang dulu di kayak kita gitu kan. Dan susah banget cari temen. Terus dan semakin dewasa tuh ngerasa energi sosial gue memang semakin terbatas sih. Dan hanya bisa berinteraksi dengan orang-orang tertentu aja. Dan kalau misalnya gue ngerasa kayak gue nggak bisa berkomunikasi sama orang-orang itu, ya udah gitu, kayak gue nyerah aja gitu. Terus mungkin juga kita lebih ngerasa semakin dewasa ke sini, semakin ngerasa ya udahlah, mendingan punya teman dikit berkualitas gak daripada punya teman banyak tapi bikin energy drain dan lain-lain kayak gitu. Cuman kayak fenomena gitu yang lu barusan cerita, maksudnya kayak gue tuh belum, mungkin sekarang tuh baru ngerasain kali ya, karena sebelumnya tuh gue tuh yang bisa tiap minggu tuh nggak di rumah gitu, kadang gue tuh pasti pergi gitu. Jadi tuh kayak mungkin di dalam diri gue, di dalam hati gue tuh masih yang kayak harusnya tuh tiap minggu ya pergi sama teman-teman gitu-gitu gitu. Jadi kayak ada yang kaget lah gitu, kaget di diri gue, tapi kaget gitu loh. Dan sebenarnya ya it's okay, mungkin gue sekarang juga lebih berdamai gitu loh. Apalagi ya benar kata lu, kalau ketemunya yang mungkin kurang tepat jadi bisa drain. Nggak sefrekuensi. Kadang gue di kantor, beberapa temen gue yang mungkin dia juga drain, akhirnya kan ngomongin orang kantor juga lah ya, biasa kan gosip gitu. Tapi gue abis ngomong gitu, gue bisa nggak ketemu mereka tuh 2-3 hari, tau gak lu, karena gue juga drain gitu. Jadi gue sendiri aja di kantor, gue nonton, gue ngapain, kayak gue main game gitu. Gue makan, terus gue pergi, maksudnya sama si Jeff kan dekat kantor gue kan, apartnya gitu. Ya, adulting is hard. Kalau lu gimana? Ada nggak nih? Kapan terakhir kali ngerasa kosong? Kosong gitu juga. Kayaknya waktu gue awal-awal pindah ke sini, gue sempat nangis karena homesick. Pasti sih. Homesick, terus kayak gue sering banget, kalau lo nggak percaya lo tanya Anton, gue sering banget mention waktu Anton nanya, nanti lo ulang tahun, gue mau invite teman-teman lo gak? Terus gue balikin ke dia, temen yang mana? Gue gak punya teman, gue bilang. Sedih banget kan kalau didengar tuh kayak sedih banget gitu. Tapi memang kenyataannya gue tuh nggak mau spend hari berharga gue, hari bermakna gue dengan orang-orang yang gue, maksudnya nggak yang kayak kalian gitu loh, kayak pendekat banget gitu loh. Iya, percuma, ngapain gue spend cuma kayak buat 1 hari gitu, udah lalala, besok-besokannya nggak ngobrol lagi, ngapain gitu kan. Iya makanya. Jadi di saat itu tuh gue yang bener-bener kayak kesepian karena ngerasa gue mau hang out sama orang, tapi gue nggak ada yang gue ajakin gitu loh. Iya.
nggak ada yang gue ajak dan nggak ada yang ngajak gue juga, sedih banget kan. Terus Anjir. oke, gue ada teman satu, Mm-mm. tapi itu pun kita bener-bener kalau misalnya hangout mesti bener-bener janjian sebulan sebelumnya untuk, Oh. terus gue harus masukin ke kalender gue, dia harus masukin ke kalender dia biar kita sama-sama ingat karena kita juga udah punya jadwal masing-masing. Di sini tuh orangnya bener-bener kayak oke, hari ini gue bisa, oke gitu. Iya, lebih baik Jadi itulah. lebih menghargai waktu juga sih. Mhm. Nggak ada tuh teman yang misalnya hari ini gue lagi gabut, Cabut yuk gitu. ngopi yuk gitu misalnya, kesini yuk. Nggak ada tuh yang begitu, nggak ada. Nggak bisa gue kayak gitu. Kalau dulu kan Monica deket ya, Iya, Moni kan ayo Mon lebih. kesini Mon gitu kan. Ya udah ayo gas, gue ke rumah lu. Langsung Soalnya berangkat ke GS. rumah lu berdua kan dekat ya. Iya, cuma dibatasi nama jalur kereta. Iya, jadi kayaknya itu terakhir kali gue ngerasa kosong sih, kayak yang kosong banget ya karena pertama Hmm. baru pindah ke sini, terus Hmm. kedua juga masih beradaptasi, terus gue cuma punya pacar gue doang, terus nggak ada kayak temen yang temen banget gitu, kayak dekat banget. Hmm. Gitu sih. Ya. Tapi untungnya ya masih, maksudnya kesininya juga ya udah, gue ketika gue ngerasa kayak gitu, gue coba chat Monik, terus kayak video call kayak Iya. gitu-gitu. Hmm. Jadi kayak mendingan aja sih ada orang yang diajakin ngomong gitu, kayak kita Ya. gini kan ngomong Indo. Ngomong Indo, iya. Akhirnya. Iya, itu. Nah, namanya juga Mereka kehidupan ya hidup. guys. Juga hidup. Oke, Oke, lanjut. next. Ini menarik nih. Mana sih? Berapa biaya punya anjing dari adopsi sampai sekarang? Duh. Silakan yang punya anjing dulu. Saya punya anjing dulu 3. Awal adopt itu 2016 I guess, atau 2015. 2015. Lu tuh adopsinya gimana sih kalau di sana sistemnya? Oh, gue bukan adopsi karena ini sebenarnya ya adopsi tapi dari saudara gue gitu. Jadi saudara gue yang Oh. ngasih. Awal si Ciko itu Mm-mm. ngasih. Kalau yang si Patty itu gue ambil dari breeder anjir. Gue ambil dari breeder gitu. Maksudnya ya sebenarnya awalnya buat si Ciko biar ada anak lah gitu. Sebenarnya kita. Makanya hasilnya ada sih Lexi, sekarang tinggal si Lexi. Jadi Ciko dan Patty sudah tidak ada. Berapa Gitu. tuh waktu ngambil dari breeder? Oh, dia tuh dipakai breeder, Neng. Jadi dia tuh yang dikawin-kawinin mulu, makanya gue lebih ke rescue sebenarnya ya kalau si Patty itu. Gitu. Jadi gue lebih ke rescue, itu kasihan sih. Tapi itu kecintaan gue. Karena dia kayak boneka. Diem aja kalau lagi dipelukin. Kangen. Biaya. Gue nggak tahu lagi biayanya berapa ya. Emak lu yang bayar. Nanti dulu. Gue kalau kan karena ada beberapa vitamin yang gue beli gitu. Vitamin apa namanya kayak Nature Plus gue beli itu kayak 175.000. Itu dipakai apa namanya biasanya sebulan atau 2 bulan. Vitamin mata, vitamin bulu, vitamin join apa sendi, tulang. Terus gue pakai kibble, tapi gue cuma campur buat topping. Itu gue pakai Timberwolf. 1 kilonya 200.000. Lalu hitung sendirilah ya. Terus gue juga kan nyampur nasi sedikit sama daging. Banyak, lebih banyak. Daging gue bisa daging rebus, daging sapi, daging ayam, daging babi, gitu. Jadi, hitung sendiri ya. Mungkin bisa 2 bulan ya 1 jutaan lah, gitu. 2 bulan.
2 bulan sejutaan, 1 juta 2 juta karena kan ada grooming juga kan gue di sini Mm-mm. dia kan setiap 10 hari atau 2 minggu itu pasti mandi gitu. Samponya belum gitu. Obat cacing sebulan sekali. Apa lagi? Mahal ya. Mahal, lu kira murah? Nah, ini anjing aja mahal apalagi anak. Nah makanya tuh belajar Mati dulu deh, punya anjing. belajar dulu bertanggung jawab gitu. Pokoknya intinya mahal lah 1 juta sampai 3 juta kali ya. Mungkin untuk 2 bulanan segitu. Hmm. Ya, gitu deh. Kalau lu Tuh guys, punya anjing mahal guys. jangan kira Anda tidak dirawat ya. Anjing tuh harus dirawat seperti Iya, anak. udah gitu kalau nih Bango lagi sakit ya anjing gue. Terus sakit apa? Kayaknya dia jadi gue kan kasih makan dia tuh makanan bukan kibel. Jadi gue homemade sendiri terus gue Mhm, kasih ada produk namanya Nose Project. Itu gue mhm, taruh di makanannya dia mhm, biar nutrisinya seimbang ya, sama yang dia dapat dari kibbles. mhm, Karena dia tuh kalau kibbles nggak mau makan sama sekali. mhm. Kemarin gue tuh sempet taruh chicken heart, hati ayam. Oh, Nah itu dia nggak bisa makan. alergi. Iya, terus dia 2 hari ini berak-berak. Oh, kulitnya ini nggak merah-merah nggak? Dia kulitnya nggak merah-merah, cuma kayaknya memang pencernaannya nggak bisa nerima deh. Ya, kalau Mak- si reaksi sama hati ayam juga, tapi dia menjadi merah-merah, terus rontok Hmm, bulunya, nggak bisa, jadi nggak pernah dikasih lagi, gitu. iya, ini akan gua buang makanannya. Balik lagi ke pertanyaan, berapa biaya punya anjing dari adopsi? Nah itu Karena ini bukan gue yang adopsi, karena ini anjingnya cowok gue. Memang di sini tuh kayaknya rata-rata orang adopsi anjing tuh dari breeder, karena atau shelter cari ya? nggak tahu gue nggak ngerti deh kalau di sini tuh shelter ada gak ya? Di Indonesia ada shelter, jadi maksudnya orang beberapa yang kayak Jakarta Animal Network atau mungkin siapa sih Christian Adiwibowo, dia tuh punya shelter lalu bisa bisa adopt gitu. Gue Bisa nggak tahu deh sama kalau gimana? Mhm, dia tuh dapat dari breedernya tuh waktu itu di Brisbane, jadi Bango tuh waktu itu diterbangin dari oh, Brisbane. heeh Kalau heeh, nggak salah dia pernah mention harganya dia tuh kayaknya dia habis kayak 8.000 dolar. Berapa tuh kak? 80 juta ya mhm. anjingnya tuh. Terbangin dari Brisbane ke sini 3.000 dolar. Lu totalin itu buat ngambil ngambil anjingnya doang. Mahal bener ya? Mahal banget, makanya gue nanya sama dia kan waktu itu pas dia pertama kayak mention 8.000 dolar. Terus gue nanya lagi 8.000 apa 800? Iya dong, Iya make dong, sense dong gue nanya begitu. iya, Soalnya di gue nggak make sense anjing 80 juta. heeh. Kalau itu kan beli lah ya, bukan adopsi ya. Kalau adopsi kan biasanya tuh cuman ya Beli, setahu gue. beli soalnya dari breeder. Oh, dari breeder, iya makanya. Kalau Ya. misalkan itu biasa cuman ganti vaksin sama ganti steril. Oh Nah, itu enggak. Bengko di steril, udah. Benggo tuh kayaknya pas dia sampai sini udah diurusin semua. Udah Oh, diurusin semua, jadi tinggal terima jadi dia cuma eh ngelakuin vaksin yang setelah berapa bulan itu loh. oh ya, Tau kan? vaksin vaksin tahunan. Mm, ya. Nah, itu biaya ngambil bangonya doang dari Brisbane. Terus sekarang tuh biaya kayak makanan dia dan lain-lain. Jujur gue nggak ngitungin ya. Mhm. Tapi ya kurang Sama. lebih ya kayak biaya treatsnya dia. Kita belinya kayak paling sebulan sekali itu kayak bisa belanja 600.000. Mhm. Terus 600.000 sebulan kali 600. Terus makanannya bisa kayak 1 jutaan lah. Iya.
1 Berarti jutaan. sim. Baik. Obat cacing per 6 bulan belinya. Harganya 600.000. Berarti satunya 100 ribuan. Ya, begitulah kurang lebih 1 juta. 2 jutaan lah kurang lebih ya sebulan buat anjing. Si anjing ini. Terus belum kalau gue bener kayak ngeluarin buat grooming dan lain-lain kayak gitu. Iya, makanya itu nambah lagi. Untungnya anjing gue tuh dia bulunya nggak terlalu yang high maintenance gitu. Jadi Iya. gue kadang bisa mandiin dia sendiri di rumah. Iya, itu Soalnya lebih di sini ini. kalau bawa dia ke groomer di sini. Di sana harga groomer berapa sih? Gue tuh manggil ke rumah. Jadi sekitar 120 sampai 150 gitu kan buat anjing Tuh. kecil yang kayak pom Nah, gue. di sini berapa lo tahu? $180. Mamma mia. Nggak mau gue, mendingan jatahnya buat make up gue. Buat makan tuh. Iya kan? Basir, iya. Terus gue bilang ya udah selama gue bisa mandiin sendiri gitu kan lebih ada bondingnya gitu. Oh, iya. Padahal dia nggak suka dimandiin. Oh, ya Allah. Tapi gue punya tips buat lu. Kalau lu nggak mau repot, maksudnya beli treats, itu lu bikin sendiri aja. Gue soal bikin sendiri, Yos, gitu. Gue beli Pernah gue bikin sendiri. Pakai apa? Ya, waktu itu gue pernah beli dada ayam, terus gue kayak slice tipis-tipis, terus gue dehydrate di oven selama 8 jam. Emang sih itu bener-bener dia suka sih, maksudnya alami juga kan, maksudnya nggak ada bahan-bahan ingredients yang lain ditambah-tambahin memang. Tapi memang karena gue agak males. Soalnya makanan dia juga gue masak per minggu kan, kayak batch cooking gitu. Kalau misalnya ditambahin untuk bikin treat lagi, ya bisa lah sekali-sekali. Iya. Ini ada dia kayak lock and load dehydrator. Gue pakai itu sih. Ya, lumayan lah kalau dia diskon paling cuma 999.000 gitu. Tapi kan itu buat jangka panjang gitu. Dibanding kalau di sini sekali beli 40.000, 50.000, mending gue baikin segabrot. Iya. Udah gitu lebih sehat juga sih kalau Lebih bikin. sehat, iya. Sebenarnya kalau misalnya lu nya mau repot gitu ya, kitanya mau repot terus ada waktu, emang gue sebenarnya maunya bikin aja. Makanya dia ganti ke makanan homemade kan, karena gue mikirnya dia juga nggak suka kibel pertama. Terus dia kalau dikasih makanan anjing, gue nggak mau beli makanan anjing yang kayak makanan basah di kaleng kayak gitu, nggak mau. Ya, Kayak takut lah bahan-bahannya. Betul, mantap. Sebagai ibu ya. Ibu nih. Begitu punya anjing harus dirawat ya, jangan cuman maunya pas lucu-lucu, pas dia sakit lu nggak mau urusin. Kalau dia sakit nih gue bingung banget tau. Apa? Pas anjing sakit tuh paling bingung. Dia Dia nggak bisa ngomong, ya kan? Terus gue ngeliatin dia kayak mukanya kasihan. Dia aja sekarang tuh lagi selonjoran, kayak pasrah banget. Makanya gue sangat-sangat benci orang-orang tuh yang nggak tanggung jawab sama hewan peliharaan. Gue nggak tahu kenapa gue sangat attach banget sama hewan gitu loh. Jadi gue sangat-sangat kalau lu nggak bertanggung jawab tuh nggak usah miara gitu, nyet. Ya. Ya, gue kesel banget sama orang kayak gitu. Pernah waktu itu gue ngeliat lagi lewat groceries gitu ya di depan toko. Orang tuh ninggalin anjingnya di depan toko. Kayak di rantai gitu. Terus gue kayak ngeliat anjingnya tuh kasihan. Terus pas kita udah lewat dikit, ownernya keluar, anjingnya kan kayak ngegonggong gitu. Terus kayak sempet ditendang gitu sama ownernya sendiri. Terus gue kayak, hah? Jangan gitu. Kok kesel sih gue jadinya? Gue laporin. Gue pengen laporin anjir. Iya, laporin aja ya, Ge. Nggak apa-apa, Iya, biarin. kayak gitu-gitu kasihan. Udahlah.
Next. Next. Kontak Oke. ntar sedih. Soalnya gue nggak Oke. bisa. Kita ganti pertanyaannya. Pernah punya celebrity crush nggak? Kalau ada sebutin siapa aja. Ya sih dulu nih. Banyak gue masalahnya. Jujur, gue tuh tipe orang yang ya udah kalau ngefans aja gitu, nggak yang sampai gila, Iya, betul. nggak yang sampai tuh laki gue, nggak tahu kenapa gue dari dulu tuh orangnya nggak yang ke situ deh pokoknya. Iya. Tapi kalau crush, celebrity crush punya gak ya gue? Oh, gue ada Captain America. Oh, si Chris Evans, iya. Iya. Siapa yang tidak suka sama dia? Terus ya, sama dulu gue suka sama Adam Levine. Pokoknya gue suka orang cowok-cowok yang punya jenggot, tapi jenggot tipis kayak cowok gue. Iya. Gue dapet deh tuh si Kesampean kan? Itu Kesampean. gara-gara apa? Gara-gara gue nyapu nggak bersih dulu. Gue sengajain nggak bersih. Lu tinggalin tuh rambut, lu tinggalin tuh tisu Iya. gitu di bawah. Jadi gitu ya, Ma, Ada-ada. itu alasan saya kenapa saya nyapunya tidak bersih. Ini hasilnya. Bule brewokan tuh. Ya, itu. Gitu, guys. Kalau lo, coba sebutin dari yang paling pertama sampai yang ketiga deh, 3 besar deh. 3 besar. Gue suka T.O.P Big Bang. Gue suka banget sama dia. Dia kayak, balik dong T.O.P gitu. T.O.P balik ke Big Bang gitu. Slow anjing. Balik. Karena kan Big Bang tuh tahun ini tuh mau comeback. Alangkah baiknya T.O.P ada di situ. Kalau World Tour tahun ini gue bakal nonton. Kapan sih dia datangnya? Belum tahu. Kan dia belum comeback. Belum diumumin. Comebacknya nanti di Coachella. Oke, T.O.P. Kedua. T.O.P. Sekarang gue nggak sekarang sih. Mungkin dari dulu pas sebelum dia kena skandal. Terus skandalnya kan abis itu rada vakum, abis itu balik lagi. Kim Son Ho, kesukaan semua. Kim Son Ho itu sih Lu yang nonton nggak? It's Okay Not to Be Okay? Bukan, itu Kim So Hyun. Ini Kim Son Ho yang apa? Coba Kim Son Ho. Can This Love Be Translated? Gila, lo harus nonton. Si itu, si startup. Oh ya, gue juga suka dia. I love this man. Ya. Terus Gue yang suka gantikan dia manly banget. Green Forest, gila. Oh, gue suka Choi Siwon, sorry. Gue suka Choi Siwon. Gue suka cowok-cowok yang berwibawa, tinggi. Lagi-lagi brewokan. Ya, terus muka-muka orang kaya. Gitu deh. Gitu. Oh, satu lagi. Kalau dari barat gue sukanya Henry Cavill. Siapa? Henry Cavill, Superman. Oh. Gila. Terus gue nonton di The Witcher, ada gila. Allah. Jangan, abang. Tapi gue mengagumi, tapi gue tidak segila itu untuk datang ke segala macam bla bla bla, enggak sih. Gue enggak bener, gue juga enggak segila itu demen aja gitu. Siapa lagi ya? Wah gila sih, ini juga sih gue udah kayak pas kalau gue nonton dia gue deg-degan anjir. Kenapa Jir? Nah, bukan, gue tuh suka cowok tinggi ya gitu. Gue suka yang berotot, makanya seperti kata saya. Gue dapat cowok tinggi dan berotot gitu. Namanya An Bo Hyun. Tapi memang kebanyakan gue suka tuh Korea ya. Ando Hyun. Ando En Yun. Ando En Yun. Anjing. Salah. An Bo Hyun. AHN BO Hyun.
Pasti ada. Cakep tuh coy, gelo. Ando. An Bangsat. Bohyun ya, dado mulu lu. Pakai B. Ah, Udah lah, penting cakep, percaya sama gue. iyalah kalau jelek ngapain disukai? Iya makanya, masa gue sukanya si Sule, ngapain gue sukain Sule? Maaf ya bang. Nggak kuat. Udah. Nah, nanti gue kasih lihat. Udah, itu sih. Ntar gue taruh nih di bawah deskripsi. Iya. Oke, lanjut. Next. Gue kasih lihat An Bohyun. Ando Enyun. Bener. Lanjut. Kalau dibandingin sama versi diri kalian 5 tahun lalu, kalian bangga nggak? Bangga nggak Yos? Pasti iya nggak? Bangga banget. Bangga banget. 5 tahun yang lalu gue ada di mana tuh? 2020. Oh, gue masih ini sama mantan gue yang toksik kan. 2020 tuh. Yang main dating apps bukan sih? Yang tinggi. Apa yang ngajar lo? 2020. Kan COVID, Neng. Emang lu bukannya single? Single ya? Itu kita baru ini ya, baru Bakwan Podcast ya? Iya. Single gitu, Neng. Oh iya, lagi zaman-zamannya abis putus. Iya, terus lu ini ya nama Susu Milo. Gue masih ada videonya. Kemarin baru lihat lagi. Bangke. Yang lu garuk-garuk tuh. 2020 ya, itu gue lagi masa-masa goblok terus. Oh iya masih iya masih goblok-gobloknya, terus zaman-zamannya ngedate sama banyak orang, setiap minggu ada aja ketemuannya, masih di masa-masa explore, terus ke Bali. Gue nggak tahu ke Bali tuh udah berapa banyak cowok. Sumpah, gue kadang pengen gitu ya, gue punya satu hari terus gue lisin tuh cowok-cowok yang pernah gue date doang ya, maksudnya nggak pacaran ya. Kalau pacaran mah bisa dihitung pakai jari gue, nggak nyampe 5, nggak nyampe 10. Date kan ngobrol, WFC bareng. Dating, iya dating pas zaman dating app, terus ketemuan. Gue tuh gila banget dulu waktu di Bali. Kayak satu hari tuh gue bisa ngedate 3. Iya, kan lu cerita, lu bisa brunch sama si ini, lunch sama si ini, terus dinner sama si ini. Gue bilang, lu gak capek, Neng? Sehari 3. Iya, makanya gue masih gak kebayang tuh. Gue dulu kok bisa ya gue begitu. Topiknya apa? Bingung gue. Makanya masih zaman-zamannya masih ekstrovert kelewat ekstrovert. Parah. Bangga sih gue sekarang. Bangga sih. Kalau dibanding sama 5 tahun lalu tuh gue nggak jelas banget sumpah. Kayak nggak punya arah hidup. Ya, terus iya nggak punya. Gue waktu kemarin tuh gue baru buka galeri lama, terus kayak gue juga ngebandingin kayak seglow up apa. Dulu tuh gue bener-bener muka gue masih bener-bener yang geradakan, masih bener-bener kayak bekas-bekas jerawat kayak gitu-gitu segala macam. Terus ya gitu deh. 5 tahun gue yang dulu mana mungkin, maksudnya gue nggak bakal, gue tuh dulu nggak pernah kepikiran loh kayak gue bisa akhirnya tinggal di luar negeri. Nggak ada tuh gue 5 tahun yang lalu rencana itu nggak ada yang tahu, Neng. Nggak ada yang tahu, makanya kalian boleh berencana tapi Tuhan punya rencana. Itu dia. Ikuti yang kedua. Ikuti rencana Tuhan ya. Kalau lo gimana, Pak? Iya, sama kayak lu, maksudnya explore. Gue tuh lagi yang di masa bego-begonya lah, ngebucinin orang lah, tolol. Maaf banget ya. Ngatain diri sendiri. Maaf, gue ngatain diri sendiri bukan ngatain ini orang lain. Ini edisi ngerosting diri sendiri. Silakan, dipersilakan. 2020 apa?
work hard, party hard, apalagi Neng? Wah, parah. 2020 tuh waktu kita di Bali bareng gak sih? Itu 2022. Oh, 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun setelahnya. Ya, ya, ya. Makanya ini yang 2020 pas kita yang ya itu yang lu sama si yang kita ke Kintan, lu ingat nggak? Kintan. Kintan 2020 nggak sih? Ya Kintan. pokoknya ini deh yang kita ke Asta. Oh iya, yang foto berlima pakai masker. Pakai masker. Terus kita ke Sari Pacific ya itulah yang pokoknya Ya, staycation. staycation, pulang-pulang minum soju, ya kan? Oh iya, ya lu Mabok. ada Itu video forever di HP kalian semua tuh. Ada dong, biarin. Dan itulah terciptanya Bakwan Podcast. Ya, itu 2020 yang baiknya tuh waktu Bakwan Podcast lahir aja sih. Iya. Itu baiknya kayaknya. Sebenarnya bukan gimana, cuman ya namanya anak muda, lu pasti explore lah gitu. Pasti explore. Ya zaman-zaman itu apalagi ya? Ya itulah work hard, play hard. Gila, party hard. Ngebucin. Gonta-ganti. Gue inget banget. Gue inget banget dulu waktu gue di Bali ya, kayaknya tahun-tahun segitu juga. 7/24 anjir. 24/7 gue party. 24/7 iya gila. Tapi kan tapi itu kan udah PPKM ya guys. Jadi maksudnya udah yang boleh, boleh nggak boleh lah sebenarnya kayak agak ngumpet-ngumpet ya say. Gue juga pas party itu juga ngumpet-ngumpet karena kan di dalam pakai masker tetap. Kayak lo. Kocak. Ya, bangga kita, bangga. That's life. Sekarang udah mana kepikir gue S2 anjir, kagak ada. Iya kan? Nggak ada di benak gue ada itu gitu. Udah puji Tuhan udah tunangan, bentar lagi ya lancar-lancar. Buat kita semua. Lancar. Amin. Oke. Next. Ngomongin bentar lagi mau nikah. Apa nih? Pertanyaan terakhir ya. Oh, pertanyaan terakhir. Oke. Nanti kalau married honeymoonnya kemana? Mampus. Yang mana ngomong pertanyaan yang jawab yang ngomong mau nikah dulu. Ya udah. Gue ada beberapa destinasi. Cuman yang sangat gue kayaknya gue pengen di kesana lagi tapi bareng Jeffrey gitu. Terus sih ya itu ya Europe ya. Entah Europe yang East atau West terserah karena dua-duanya bagus banget gitu. Tapi yang pasti gue mau ke Swiss lagi sih anjing. Itu bagus banget gitu. Gitu. Gue kasih list 3 deh ya. Maksudnya biar ke ini. Gue pengen ke Eropa, kalau enggak ke Jepang, kalau enggak ke Maldives. Karena gue kan, maksudnya kita berdua kan suka pantai ya, Ning, gitu, suka laut, gitu. Jadi, sebelum Maldives itu mungkin keempat, gue pengen ke Norway. Gue pengen lihat aurora. Oh. Ya, pengen dingin itu ya. Gue mau ke Tromso, mau cobain ke sono. Pokoknya yang Scandinavian country lah gitu. Northern, pokoknya itulah yang Norway, yang Finland, bla 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 gitu. Itu. Kalau ente mau kemana, Neng? Mau kemana? Oh, Nordic country. Gue. Lu nggak mau ke kampung halaman Anton ke UK atau ke Amerika? Gue mau, ini kan ngomongin honeymoon kali ya. Ngomongin honeymoon, kalau honeymoon gue mau ke
ke Europe Mm-mm. antara Itali Iya. atau Paris Oh, honeymoon. I Tapi see. memang banyak sih, maksudnya bucket list yang gue mau checklist. Salah satunya itu USA, gue mau ke New York, Wah, iya sih penasaran mau sama. mau ke New York, terus mau ke UK juga. UK sih udah pasti sih nanti kalau pas kita ke Europe trip itu pasti salah satunya ke UK karena Anton juga ada keluarga di sana dan teman-temannya juga sekarang kan udah banyak di sana. Jadi udah pasti ke sana. Udah Oh, pasti. wah, langsung bikin 2 visa tuh loh. Iya. Keren, keren. Terus ada satu lagi nggak? Mau kemana? Mungkin Korea, Jepang, atau Gue mau ke Jepang, Korea. Jepang Korea. Jepang, Korea. Jepang Korea. Gue juga belum. Pertama, gue mau ke Korea sebenarnya gue pengen treatment. Pengen treatment sama beli skincare. Ke Jepang gue mau makan enak. Ya, Karena gue suka banget Japanese. Jadi tanpa disadari, gue sama Anton memang suka Japanese kan. Tanpa disadari kita tuh waktu first date di Bali kita di Japanese restaurant. Sijin. Terus bukan di Miss Fish. Oh. Terus anniversary kita Japanese restaurant. Terus pas ketiga tuh kita baru sadar Valentine di Japanese restaurant juga. Terus pas tahun ketiga kita kayak kayaknya kita semuanya di Jepangan ya selama 2 tahun terakhir ini. Tapi memang gue suka sih, emang gue suka sushi, gue suka Japanese beef karena gue nggak tahu kenapa Japanese beef tuh the best. Segimana orang di Jakarta mengagungkan Australian beef, Tapi itu gue yang tinggal di Australia di sini itu tuh biasa aja, ngerti gak? Sering kali Neng. Kayak ya udah aja gitu. Tapi ketika gue ke restoran Jepang di sini gitu ya, ke restoran Jepang, Korea, yang Asia, mereka tuh daging sapinya bener-bener yang kayak lumer di mulut, ngerti gak lo? Iya. Pas lu makan tuh kayak makan mentega. Iya. Kok bisa gitu ya? Kobe kan lu yang mau makan. Nggak tahu deh, pokoknya itu gue suka Japanese karena kualitas makanan mereka mantap. Ya Tuhan, kayakannya aku ya. Biar kita mau lihat ciptaan Tuhan di negara lain gitu. Iya. Jadi nggak lihat di sini-sini aja gitu. Amin ya teman-teman ya. Amin. Amin. Kalau kalian mau kemana honeymoonnya? Coba tulis di komen. Kalau belum ada tanda-tanda menikah, boleh juga komen jawab. Ada gak travel bucket list yang mau kalian kunjungin? Boleh. Silakan di komen di bawah. Yoi. Nanti kan yang single bingung. Aduh, mau komen apa nih? Komen apa? Gak apa-apa, jangan terpressure. Single pun boleh, travel. Cuma nggak boleh. Langsung bungkus aja. Alright, thank you so much buat yang sudah menanyakan pertanyaan ini di episode Bakwan Jawabin Bacotan pertama kita di 2026. Yay. Semoga yang kalian tanyakan, yang kita jawab juga make sense. Kalau nggak make sense ya udahlah, namanya juga bacotan gitu ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Sorry kalau misalnya ada salah kata kita dalam menyampaikan jawaban kita pada hari ini. Jangan lupa juga follow Bakwan Podcast di @Bakwan Podcast Instagram, Bakwan Podcast di YouTube, Apple Podcast, dan Spotify. Okay, see you in the next episode. Bye.